Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama setelah sesaat dipancarkan di dalam mulut rahim. Sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama setelah sesaat dipancarkan di dalam mulut rahim. Sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Apa itu infertilitas atau ketidaksuburan? Infertilitas adalah gangguan sistem reproduksi yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai kehamilan klinis setelah 12 bulan atau lebih berhubungan intim secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Menurut WHO, pasangan infertil adalah suatu kesatuan hasil interaksi biologik yang tidak menghasilkan kehamilan dan kelahiran bayi hidup. Infertilitas terutama lebih banyak terjadi di kota-kota besar karena gaya hidup yang penuh stres, emosional dan kerja keras serta pola makan yang tidak seimbang. Infertilitas dapat terjadi dari sisi pria, wanita, kedua-duanya maupun pasangan. Disebut infertilitas pasangan bila terjadi penolakan sperma suami oleh istri sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antigen atau antibodi pasangan tersebut. Ada dua jenis interferilitas. Yang pertama adalah interferilitas primer. Interferilitas primer itu bila pasangan tersebut belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Interferilitas sekunder itu bila pasangan tersebut sudah pernah melahirkan namun setelah itu tidak pernah melahirkan lagi. Bukan tidak mungkin ya interferil dialami hanya oleh suami atau istri saja. Hal tersebut karena proses pembuahan yang menghasilkan kehamilan merupakan kerjasama antara suami dan istri. Kerjasama tersebut meliputi dua faktor yang harus dipenuhi, yaitu suami memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan dan menyalurkan sperma ke dalam organ reproduksi istri. Lalu istri juga harus memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan sel telur yang dapat dibuahi oleh spermatozoa dan memiliki rahim untuk menjadi tempat perkembangan janin, embrio hingga bayi cukup bulan dan dilahirkan. Penyebab interferilitas wanita yang perlu diketahui itu, untuk memahami penyebab interferilitas wanita harus dialami dengan pemahaman mengenai proses kehamilan. Kehamilan bagi sebagian besar pasangan suami istri merupakan hal yang ditunggu-tunggu ya. Meski tidak selalu pihak wanita yang bermasalah, ada beragam kemungkinan mengenai penyebab interferilitas wanita dari organ reproduksi wanita yang perlu diketahui. Kehamilan diawali dari pelepasan sel telur sehat dari indung telur yang bergerak menuju tabung saluran indung telur, yaitu tuba Fallopi. Di sana sel telur akan dibuahi oleh sperma saat pasangan melakukan hubungan seksual. Sel telur yang sudah dibuahi tersebut kemudian bergerak dan tumbuh di dalam rahim. Faktor risiko infertilitas. Kemungkinan ketidaksuburan wanita dapat dipengaruhi faktor-faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama, ada usia. Infertilitas wanita dapat dikaitkan dengan usia. Tingkat kesuburan wanita secara signifikan menurun pada usia 30-an akhir. Sekitar 95% wanita yang berusia 35 tahun akan mengalami hamil setelah 3 tahun berhubungan seksual tanpa kontrasepsi. Sedangkan hanya 75% wanita usia 38 tahun yang hamil pada jangka waktu yang sama. Yang kedua ada merokok. Kebiasaan ini dapat merusak serviks dan tabung saluran indung telur sekaligus meningkatkan resiko keguguran dan kehamilan ektopik.
Rokok juga dianggap membuat indung telur Anda mengalami penuaan lebih cepat dan akan menghabiskan sel telur Anda sebelum waktunya, sehingga mempersulit kemungkinan untuk hamil. Yang ketiga, ada berat badan. Proses ovulasi dengan normal dapat terhambat ketika seorang wanita memiliki berat badan berlebih atau kurang secara signifikan. Upaya mencapai berat badan sehat berdasarkan kategori Indeks Massa Tubuh atau IMT menunjukkan dapat meningkatkan frekuensi ovulasi serta kemungkinan hamil. Di sisi lain, olahraga yang terlalu berat juga dapat memicu masalah kesuburan wanita. Untuk meningkatkan peluang hamil, wanita dan pasangannya juga perlu mengonsumsi nutrisi dan vitamin tertentu. Yang keempat, alkohol. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan ovulasi dan endometriosis. Yang kelima, ada kelainan bawaan. Infertilitas wanita bisa disebabkan oleh kelainan bawaan, misalnya septet uterus yang dapat menyebabkan keguguran berulang atau tidak dapat hamil. Septet uterus adalah kondisi ketika hanya kelainan pada rongga rahim di mana uterus terbagi oleh dinding otot atau jaringan ikat. Baik, pembahasan selanjutnya itu adalah gangguan ketika kesuburan wanita. Yang pertama itu gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi atau pelepasan sel telur secara berkala merupakan kondisi paling umum yang menyebabkan wanita itu tidak dapat hamil. Gangguan ovulasi ini dapat terjadi karena beberapa kondisi seperti yang pertama itu gangguan tiroid. Dalam gangguan tiroid itu termasuk hipertiroid dan hipotiroid. Yang kedua, sindrom ovarium polikistik. Kondisi ini membuat indung telur kesulitan memproduksi sel telur. Yang ketiga, kegagalan ovarium prematur, yaitu ketika indung telur seorang wanita berhenti bereproduksi sebelum usia 40 tahun. Nah, gangguan yang kedua itu adalah kerusakan pada tuba Fallopi atau tabung saluran indung telur. Ketika tabung saluran indung telur atau tuba Fallopi rusak atau tersumbat, maka hal itu akan menyulitkan sperma membuahi sel telur atau menghalangi gerak sel telur yang sudah dibuahi ke dalam rahim. Kerusakan itu dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah penyakit radang panggul, yaitu radang pada rahim dan tabung tuba Fallopi oleh penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Yang kedua itu pernah menjalani operasi besar atau operasi pada panggul, termasuk operasi untuk kehamilan ektopik, yaitu sel telur yang dibuahi tertanam dan mulai berkembang di saluran indung telur, bukan rahim. Nah, yang ketiga itu adalah karena tuberkulosis pada panggul, yaitu merupakan salah satu penyebab utama infertilitas wanita. Gangguan yang selanjutnya itu adalah jaringan parut pasca operasi, di mana kerusakan fisik yang terjadi pada ovarium dapat mengakibatkan gagal ovulasi, misalnya operasi invasif. Gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan lendir serviks. Saat seorang wanita tengah berovulasi secara alami, lendir serviks menjadi lebih tipis dan encer untuk mempermudahkan sperma bergerak dan menghampiri sel telur. Ketidaknormalan pada lendir tersebut dapat mempersulit proses ini dan menghambat terjadinya kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu adalah submucosal fibrosis. Submucosal fibrosis ini adalah tumor jinak dan tidak bersifat kanker yang tumbuh di dalam atau sekitar rahim. Submucosal fibrosis berkembang dalam lapisan otot dinding rahim dan dapat berkembang ke rongga rahim. Kondisi ini mampu mengurangi kesuburan meskipun tidak diketahui apa yang memicu hal tersebut. Tetapi kemungkinan fibrosis mencegah embrio tertanam di dalam rahim. Nah, yang selanjutnya adalah endometriosis. Endometriosis terjadi ketika jaringan biasanya tumbuh di rahim, kemudian tertanam dan tumbuh di bagian tubuh lain. Pertumbuhan jaringan tambahan dan operasi pengangkatannya dapat menyebabkan munculnya jaringan parut. Jaringan parut kemudian dapat menghalangi tabung saluran indung telur dan menghambat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Kondisi ini juga bisa berdampak pada kesuburan secara tidak langsung.
Namun, endometriosis kemungkinan dapat mempengaruhi lapisan rahim dan mengganggu penanaman sel telur yang dibuahi. Nah, gangguan yang selanjutnya itu adalah efek samping dari obat-obatan. Sebagian obat-obatan dapat mempengaruhi kesuburan seorang wanita. Nah, beberapa jenis obat-obatan itu seperti yang pertama itu obat antiinflamasi non-steroid, termasuk golongan aspirin dan ibuprofen. Penggunaan dosis tinggi atau jangka waktu yang panjang dapat mempersulit proses kehamilan. Yang kedua, neuroleptik atau obat antipsikotik yang digunakan untuk mengobati kondisi obat terkadang membuat penggunanya tidak mendapat haid secara reguler atau bahkan mandul. Dan yang ketiga itu adalah obat antidiuretik spironolakton, yaitu jenis obat-obatan yang dimanfaatkan untuk mengatasi kelebihan. Perlu waktu sekitar 2 bulan sejak berhenti konsumsi obat ini untuk mengembalikan kesuburan ke tingkat yang normal. Yang keempat itu adalah kemoterapi. Sebagai terapi pengobatan kanker, terkadang menimbulkan gangguan pada endos telur sehingga tidak mampu berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, kerusakan tersebut juga mungkin bersifat permanen. Nah, yang selanjutnya itu adalah obat-obatan terlarang seperti ganja dan kokain yang mampu mempengaruhi kesuburan. Obat ini akan mempersulit siklus ovulasi yaitu pelepasan. Kemungkinan penyebab infertilitas pria gangguan hormonal. Kondisi ini ditandai dengan tingkat hormon yang terlalu tinggi atau rendah sehingga memengaruhi kesuburan antara lain. Hipertiroid, kadar hormon tiroid yang rendah dapat menurunkan kualitas air mani, fungsi testis, dan mengganggu libido. Hiperprolaktinemia, kondisi hormon prolaktin yang tinggi. Kondisi ini ditemukan 10-40% pada pria yang tidak subur. Kadar prolaktin yang tinggi dapat mengurangi produksi sperma yang hasrat seksual sekaligus menyebabkan impotensi. Hipogonadotropik, hipopituitarisme, rendahnya produksi folis stimulating hormon atau VSH dan luteinizing hormon atau LH dan dari kelenjar pituitari. Hal itu menyebabkan terganggunya perkembangan sperma dan menurunkan jumlah sperma dalam testis. Keadaan ini dapat memicu infertilitas pria. Hiperplasia adrenal kongenital atau disingkat HAK terjadi ketika kelenjar pituitari tertekan oleh kenaikan tingkat hormon androgen adrenal sehingga menyebabkan rendahnya produksi sperma, kurangnya aktifnya gerak sperma, serta banyaknya sel sperma yang tidak benar-benar berkembang dengan baik. Pinhipopituitarisme, kegagalan kelenjar pituitari secara total di mana terdapat kekurangan hormon pertumbuhan TSH, tiroid stimulating hormon, dan tingkat LH dan VSH. Gejala-gejalanya antara lain testis yang berukuran normal atau kecil, impotensi, dan hasrat seks yang menurun. Yang kedua adalah gangguan fisik. Masalah kesuburan pria dapat disebabkan oleh beragam masalah fisik, mulai dari gangguan proses produksi sperma atau terhambatnya perjalanan sperma dari testis menuju ujung penis. Dapat ditandai dengan rendahnya jumlah sperma atau bentuk dan ukuran sperma yang tidak normal. Berikut adalah beberapa masalah fisik yang umumnya menyebabkan infertilitas pada pria. Yang pertama adalah infeksi dan penyakit. Beberapa jenis infeksi dan penyakit tertentu seperti radang testis dan saluran testis dapat mengganggu produksi atau kondisi sperma. Bahkan kemungkinan menghambat jalannya sperma. Di antaranya infeksi saluran kemih dan infeksi penyakit menular seksual seperti gonore dan sifilis. Yang kedua adalah varikel, yaitu terjadinya pelebaran pembuluh darah dalam struktum dan mencegah darah mengalir dengan baik.
Varikokel terdapat pada sekitar 15-40% dari pria yang sedang melakukan evaluasi masalah kesuburan. Yang ketiga adalah kelainan saluran sperma. Tabung yang membawa sperma atau saluran sperma dapat mengalami kerusakan lantaran cedera atau penyakit. Sebagian pria mengalami sumbatan pada testis yang menyimpan sperma atau hambatan pada satu atau kedua saluran yang membawa sperma dari testis. Lalu yang keempat adalah torsiotestis, yaitu kondisi di mana testis memutar di dalam skrotum secara ekstrim. Biasanya dapat terlihat dari timbulnya pembekakan. Torsiotestis dapat menyebabkan gangguan aliran darah di dalam testis. Yang kelima adalah penyakit genetik. Meski tidak banyak ditemukan, penyakit atau kelainan bawaan tertentu seperti sindrom Jacob dan fibrosis kistik atau juga dapat menyebabkan infertilitas pada pria. Yang terakhir adalah ejakulasi retrograd. Kelainan ini menyebabkan air mani memasuki kandung kemih, bukannya keluar dari penis saat ejakulasi. Kemungkinan penyebabnya yakni komplikasi dari operasi prostat, kandung kemih, atau saluran kemih. Selain itu dapat berakibat efek samping obat tertentu atau penyakit diabetes. Gangguan kombinasi fisik dan psikologis. Sebagian masalah seksual pada pria terkait dengan kondisi psikologis. Meski sebenarnya gangguan psikologi dan gangguan fisik sulit dipisahkan. Berikut ini beberapa di antaranya, yaitu impotensi. Bisa disebabkan oleh satu atau kombinasi beberapa faktor. Dulu kondisi ini dianggap sebagai masalah psikologis. Namun, penelitian terbaru menyebut ini sebagai masalah fisik yang kemudian diperburuk dengan masalah psikologis seperti stres, cemas, rendahnya rasa percaya diri, dan depresi. Selanjutnya, ejakulasi dini. Ketika seorang pria tidak dapat mengendalikan respons ejakulasi setelah penetrasi minimal 30 detik. Ejakulasi dini menjadi masalah kesuburan ketika ejakulasi terjadi sebelum penis benar-benar berada di dalam vagina. Yang terakhir, inkontinensi ejakulasi. Kondisi psikologis ini membuat seorang pria tidak mampu ejakulasi selama hubungan seksual, namun dapat melakukannya saat masturbasi.